Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kondisi kesehatan Nyonya Haidar langsung membaik. Mendengar kabar baik dari suaminya, kesehatan beliau pun perlahan pulih. Apalagi ia akan melihat Tiwi menikah, jelas Nyonya Haidar ingin segera keluar dari rumah sakit. Hari yang ditunggu akhirnya datang juga. Beberapa hari kemudian, Nyonya Haidar boleh pulang. Tidak sabar rasanya melihat Tiwi menikah. Setidaknya nama besar keluarga tidak akan rusak di mata orang-orang. Kalau jarak kelahiran dan jarak pernikahan cukup dekat, katakan saja bayinya prematur, atau katakan saja nikah sirih duluan. Setidaknya mereka tidak malu di mata masyarakat. Dede. Suasana di kediaman keluarga Pak Burhan sangat ramai. Halaman rumah mereka yang luas kini disulap menjadi tempat acara pernikahan yang wah. Mereka mengundang banyak tamu. Kali ini tidak di gedung. Mungkin keluarga mereka trauma, jadi akan diselenggarakan di rumah saja. Sebuah pesta pernikahan sudah siap, tinggal menunggu kedatangan sang mempelai pria. Dari tadi Nyonya Haidar ketar-ketir, entah mengapa dia merasa takut jika pernikahan kembali gagal. Namun bibirnya mengembang, mengulas senyum tatkala melihat kedatangan keluarga besan. Dito Narendra datang dengan jas rapi. Pria itu berjalan bersama kedua orang tuanya, dan acara pun siap dimulai. Bagaimana bisa dimulai? Semua mengangguk. Saya terima nikahnya dan kawinnya Tiwi Isania Gunawan binti Burhan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Tiwi memejamkan mata, bulir bening menetes dari matanya. Terlihat sekali dia tidak bahagia dengan pernikahan paksa ini. Selamat sayang, ucap Nyonya Haidar sembari memeluk putrinya dengan erat. Dia tidak mengira akhirnya putrinya menikah juga. Bayang-bayang buruk yang sempat ia pikirkan ternyata tidak terjadi. Ia yang merasa bakal malu karena putrinya hamil tanpa suami, kini merasa lega ketika kata sah menggema. Nyonya Haidar benar-benar plong. Sementara itu, Tiwi mencoba untuk tetap tersenyum meskipun hatinya menangis. Banyak ucapan selamat yang datang, ratusan doa yang terucap untuk pernikahan keduanya. Tapi sang pengantin terlihat tidak bahagia. Bagi teman-teman Tiwi yang kebetulan hadir, mereka merasa aneh. Setahu mereka, Tiwi pacaran lama sama Alex, tapi ini kok menikah dengan pria lain. Ganteng sih, tapi aneh saja. Pacaran sama siapa, menikahnya sama siapa. Selamat ya Beb, kata rekan kerja Tiwi yang kebetulan hadir di sana. Dia tidak mau ketinggalan momen istimewa temannya. Meskipun sempat heboh di kantor karena Tiwi gagal nikah beberapa bulan lalu. Makasih sudah datang, ucap Tiwi kemudian basa-basi, padahal ia ingin menghilang dari sana. Begitu juga dengan Dito. Bibirnya capek, berusaha tetap tersenyum pada orang-orang. Seperti Tiwi, dia pun ingin meninggalkan tempat tersebut. Tidak terasa, acara pun berjalan sangat lancar. Hampir tidak ada kendala yang berarti, hanya sempat hujan gerimis sebentar. Menjelang siang, tamu pun mulai habis. Semua sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. Orang tua Dito juga pamit. Mereka meninggalkan Dito di sana. Dito akan menginap beberapa hari di rumah mertuanya. Meskipun Dito sudah memiliki apartemen pribadi, ini adalah permintaan Pak Burhan. Mereka harus menginap di rumah orang tua Tiwi. Karena Pak Burhan belum mengenal Dito, dia masih ragu dengan menantunya itu. Mungkin takut Tiwi kenapa-kenapa.
Kediaman keluarga Pak Burhan kini benar-benar sepi. Sudah tidak ada tamu lagi. Hanya para ART dan beberapa karyawan I.O. yang mulai membereskan sisa-sisa setelah acara pernikahan. Sedangkan sang pengantin sore itu sudah masuk ke dalam kamar. Tiwi selesai mandi. Ia kini mengeringkan rambutnya di depan meja rias. Sementara itu, Dito yang sekarang membersihkan diri di kamar mandi. Aneh rasanya tinggal satu ruangan dengan pria asing tersebut. Suasana sama-sama tidak nyaman untuk keduanya. Apalagi Dito terpaksa menginap beberapa hari ke depan, membuat keduanya merasa tidak menyukai suasana seperti ini. Di luar kamar, Nyonya Haidar mondar-mandir. "Mama itu kenapa?" tanya suaminya. "Dewi kok belum keluar, Pak?" "Astaga, mungkin mereka lelah, biar istirahat. Tapi mereka belum makan siang, Pak. Apalagi hari mulai gelap, pasti mereka lapar." "Kalau lapar juga akan ambil makan sendiri. Sudah, Mama istirahat juga, jangan sampai kelelahan." Nyonya Haidar pun menurut pada suaminya, sembari melirik pintu kamar pengantin yang tertutup sejak tadi. Di dalam kamar pengantin, Dito sudah selesai mandi. Pria itu kemudian langsung ke balkon. Tanpa bicara atau menyapa Tiwi yang sejak tadi duduk di meja rias, Dito memilih menghindar karena pernikahan ini bukanlah keinginan Dito. Harinya sudah terisi oleh perempuan lain. Kalau Tiwi tidak hamil, dia enggan tanggung jawab dan menikahi Tiwi. Hari mulai gelap. Pagi tadi sempat gerimis. Semakin malam, hujannya turun makin lebat. Terpaksa Dito langsung masuk. Dia kemudian menutup pintu balkon. Klek. Dito tidak melihat Tiwi sama sekali. Ia pun memilih rebahan di sofa. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Tiwi masuk membawa banyak makanan. "Mau makan?" tanya Tiwi kaku. "Tidak, aku tidak lapar," jawab Dito, kemudian langsung membelakangi Tiwi. "Terserah mau makan atau tidak, aku juga nggak maksa," batin Tiwi, kemudian meletakkan makanan di atas meja. Karena Tiwi sudah makan duluan, ia pun berangkat tidur, membiarkan suaminya di sofa, sedangkan ia di kasur yang empuk. Biasa menyalakan pengharum ruangan, Tiwi saat akan tidur menggantinya dengan aroma baru, lebih soft dan wangi. Tidak lama kemudian, Dito langsung beranjak. Pria itu langsung masuk ke kamar mandi. Tiwi sampai heran, suaminya itu kenapa? Dia pasti masuk angin gara-gara telat makan, gumam Tiwi. Klek, Dito keluar dengan wajah pucat. "Makan dulu, mungkin mah kamu kambuh," ucap Tiwi. Dito melewati Tiwi tanpa kata. "Ini semua karena bayi itu," omel Dito dalam hati. "Tolong jangan pakai wangi apapun di dalam ruangan, aku mual," ucap Dito kemudian rebahan. "Kan wanginya seger," gumam Tiwi, kemudian mematikan pengharum ruangan metik miliknya, juga mematikan aromaterapi yang biasa ia nyalakan saat akan tidur. Tengah malam, Tiwi terbangun. Dilihatnya Dito baru keluar dari kamar mandi. "Apa kamu kurang enak badan?" tanya Tiwi. "Tidak usah ikut campur urusanku, urus sendiri urusanmu," cetus Dito galak. Semula Tiwi merasa kasihan dan respek, bagaimanapun juga Dito sekarang adalah suaminya. Melihat pria itu tidak baik-baik saja, ia pun prihatin. Namun betapa menjengkelkannya pria tersebut. Kepedulian Tiwi malah disambut dengan sikap dingin dan arogan pria itu. Jelas Tiwi sakit hati. "Tahu begitu, gak aku tegur," rutuk Tiwi dalam hati. Ia yang kesal kemudian memutuskan melanjutkan tidur. Biar suaminya itu mual-mual di kamar mandi lagi, ia tidak mau peduli lagi.